Eh, Selamat siang teman-teman. Semoga belum ngantuk. Dan untuk sesi kali ini kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Karena mungkin beberapa dari teman-teman agak lelah mendengarkan bahasa Inggris gitu. Dan harusnya topik hari ini juga cukup enteng untuk dicerna gitu ya. Tadi kita udah bahas soal LLM dan teknologi-teknologi yang lain gitu ya. Tapi mungkin teman-teman nggak kebayang makainya gimana gitu ya. Di sesi terakhir ini karena kayaknya udah pada capek, jadi saya mau bahas sesuatu yang mungkin bisa relate dengan teman-teman. Nama saya Yoza, Senior Education Program Manager untuk Decoding. Judul presentasinya adalah Get More Productive with Google Apps Script. Bagian yang ada bintang-bintangnya itu berarti yang dibantu oleh Bab gitu ya. Alias saya malas jelasin, jadi baca aja. Oke. Ini sekilas tentang saya. 8 tahun terakhir kerja di Decoding. Sekarang jadi Senior Education Program Manager. Tahun lalu saya sampai dengan awal tahun ini sebenarnya saya manage program yang namanya Bangkit, kalau teman-teman tahu. Saya lulusan ITS, punya beberapa certifications dari Google, dan ya lumayan lah gitu ya pengalamannya. Tapi hari ini saya datang ke sini sebagai seorang senior program manager gitu. Nah, senior program manager ini harusnya, kalau menurut beberapa orang, harusnya udah nggak ngoding gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya, jadi seorang senior program manager masih ngoding nih? Gitu kan? Apakah ngurusin program kayak Bangkit itu berarti masih ngoding? Jawaban pendeknya masih. Jawaban panjangnya adalah masih, untuk menghilangkan anxiety atau depresi. Ya. Jadi salah satu kejengkelan atau kalau bahasa anak sekarang itu anxiety saya gitu ya, keresahan saya adalah ngelihat orang atau saya sendiri gitu ya, ngerjain sesuatu yang berulang atau menghabiskan waktu gitu ya. Atau ngelihat idling resource karena repetitive work gitu ya. Sebesar apa yang terjadi gitu ya. Kalau teman-teman bayangin di Bangkit itu ada 5.000 siswa, maka in average setiap minggu ada 100 orang yang minta jadwalnya diganti. Ya. Kalau satu orang yang minta jadwalnya diganti habis waktu 15 menit untuk mengganti jadwalnya, times 100, ya itu jadi unproductive time. Gitu. Prinsipnya hanya itu. Jadi ibaratnya kalau saya punya peliharaan hamster, saya suruh lari terus gitu. Saya nggak mau dia tidur-tiduran di ujung akuarium. Nah, sayangnya tadi ketika saya datang, saya ngelihat banyak yang pakai jaket Bangkit. Nah, jadi saya nggak bisa buka rahasia Bangkit di sini ya. Jadi kita cari sesuatu yang lebih mudah gitu kan, mungkin lebih general buat teman-teman. Ini timeline saya buat teman-teman gitu ya. Jadi hari ini saya bisa di sini itu bukan karena tiba-tiba bisa gitu ya. Jadi kalau teman-teman baru hari ini nyoba JavaScript terus ngerasa JavaScript itu susah, ya saya udah ngerasain susahnya sejak tahun 2005. Ya. Jadi di zaman kegelapan tahun 2005, sesuai warnanya di situ, bahasa pemrograman belum banyak yang bisa melakukan operations itu, atau mungkin saya nggak banyak tahu gitu ya gimana caranya. Jadi waktu itu main-main Linux, saya mulai dari bash script, kemudian script, pakai cron gitu ya untuk nge-backup database, untuk men-notify kalau tiba-tiba server saya ada yang trafficnya spike gitu. Terus kebetulan di zaman itu saya harus menginstal mungkin 50 atau 60 PC dengan Linux gitu, terus saya bikin sebuah script untuk ya udah klik enter terus tinggal tidur gitu. Jadi 60 PC itu besok pagi udah keinstall. Kemudian 2010 kenal yang namanya Python. Saya kemudian mencintai yang namanya scripting gitu ya. Tapi kan bash scripting itu waktu itu nggak bisa jalan di Windows gitu. Jadi akhirnya nyari yang similar, ketemulah Python. Dan 2010 ini masa-masa saya kuliah gitu ya. Perasaannya adalah semua tugas kuliah pengennya dikerjain pakai Python gitu. Ya kan? Bikin pakai, pokoknya kalau bisa pakai Python, selain itu pakai Excel misalnya gitu.
atau ya pokoknya semuanya diusahakan pakai Python gitu, walaupun effortnya mungkin lebih gede gitu ya. Saya ingat banget, saya pernah ikut kuliah, mata kuliahnya adalah pemrograman berbasis objek dengan .NET, yang mana itu merek sebelah gitu ya. Tapi saya maksa, Pak ini nggak bisa dijalani di .NET, jadi sisanya saya Pythonin gitu. Saking ya fanatiknya gitu ya, bisa dibilang ya gitu. Kemudian 2010 sampai 2018 nggak banyak perubahan, pokoknya pakai Python di ekstensi library-nya. Kemudian ini nanti saya jelasin kenapa alasannya. Terus 2018 saya mulai pakai Python 3.7 karena Python 27 udah mulai ketinggalan zaman gitu ya. Dan saya mulai kenal yang namanya Selenium. Kalau teman-teman yang belum tahu, Selenium ini adalah tools untuk ngetes UI biasanya. Tapi untuk kita-kita yang suka main automation, Selenium ini bisa difungsikan sebagai bot. Ya, untuk ngeklik, untuk isi dan segala macam. Nah, di tahun 2020 ketika pandemi dan nggak tahu mau ngapain, saya kenal yang namanya Google Apps Script gitu ya, karena kebetulan banyak banget request ke saya yang sifatnya Google related. Jadi ada dua periode switching dalam kehidupan saya. Yang pertama dari Python 2.7 ke Python 3, dan yang kedua adalah Python ke JavaScript. Nah, Python 2.7 ke 3 ini kenapa? Karena Python 2.7 itu cara ngodenya gampang banget. Kalau teman-teman yang mungkin ngelihat mata kuliah OOP terus, aduh mimisan nih ngelihat OOP gitu ya. Nah, di Python 27 kita nggak harus pakai OOP gitu, kita masih bisa pakai procedural gitu. Nah, di Python 3 itu di structure dengan lebih baik sehingga harus mengikuti kaidah yang berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Python to JavaScript. Ketika kuliah, saya tuh alergi banget sama yang namanya JavaScript. Kenapa? Karena saya nggak tahu JavaScript tuh mulainya kapan, berhentinya kapan. Ya, kalau yang paham berarti udah ngerti gimana cara kerja JavaScript gitu ya. Jadi JavaScript itu ketika ada baris pertama dan baris kedua, maka dia akan jalanin tanpa peduli gitu, baris pertama udah selesai atau belum, dia udah lanjut ke baris berikutnya dan seterusnya. Jadi itulah yang membuat saya kenapa harus belajar JavaScript gitu, untuk sesuatu yang nggak pasti gitu kan. Nah, jadi kemudian saya ketemulah dengan yang namanya Google Apps Script gitu, yang hari ini kita mau bahas ya. Ini dijelaskan oleh Bart teman-teman. Jadi sekali lagi yang ada gambar itu berarti itu adalah hasil dari Bart. Prinsipnya adalah dia bisa dipakai untuk mengautomate dan menghemat waktu, gitu ya. Jadi ini bisa mengextend Google Workspace dan bikin solusi custom yang sesuai dengan kebutuhan spesifik teman-teman. Nah, enaknya Google Apps Script lagi adalah kita nggak usah nyiapin instance. Jadi dia jalan di komputernya Google. Ya, kalau teman-teman yang pernah merasakan susahnya harus punya virtual machine atau harus punya cloud functions gitu ya, si Apps Script ini virtual machine atau cloud functionsnya udah disediakan oleh Google. Tanpa perlu kartu kredit, tanpa perlu rekening, segala macam kita nggak perlu. Ya. Nah, contoh pemanfaatan Google Apps Script yang teman-teman bisa pakai adalah mengirim email yang dipersonalisasi, atau kalau di brand sebelah biasanya dikenal dengan yang namanya mailbox. Kemudian yang kedua adalah memformat dokumen. Teman-teman mau bikin surat, mau bikin sertifikat, mau bikin undangan, mau bikin invoice itu bisa. Terus yang ketiga, mentransfer data antar spreadsheet. Ya. Terus membuat laporan custom. Kemudian teman-teman juga bisa manggil URL API eksternal dengan URL fetch. Nah, yang belum bisa dilakukan oleh Google Apps Script adalah yang pertama, dia nggak bisa menginstal library atau extension. Ya. Jadi semua fungsi harus dijalankan di vanilla JavaScript atau TypeScript. Ya, jadi nggak bisa pakai npm, pakai webpack, nggak bisa. Terus belum bisa juga baca TypeScript. Ada konverternya, namanya TypeScript to Google Apps Script. Harus dikonvert. Bisa, tapi suka ada error-error yang aneh-aneh gitu, jadi harus di manually dikorek. Nah, yang terakhir adalah dia belum bisa mengakses sistem operasi atau menjalankan app atau browser gitu. Jadi kayak kalau misalnya tadi di Python ada Selenium, di Apps Script belum ada alternatifnya. Jadi nggak bisa tuh, misalnya bukalah
gmail.com lalu login, itu masih belum bisa di Google Apps Script. Nah, jadi di tahun 2020 sebelum ada yang namanya Bangkit, yang saya lakukan dengan Google Apps Script adalah meng-create sertifikat dan mendapatkan link, gitu ya. Bayangin kalau teman-teman harus bikin 100 sertifikat, udah bikinnya manual satu-satu, namanya dimasukin, terus setelah jadi PDF di-upload ke Google Drive, terus teman-teman harus ngambil satu-satu linknya. Ya. Dia kalau 100, kalau 1000, kalau 10.000. Nah, jadi hari ini kita akan demo nih, kita akan coba jalanin Apps Script untuk bikin sertifikat. Ini saya perlu berdoa dulu karena biasanya demo selalu ya begitu. Sebentar, banyak banget katanya. Oke, jadi di Google sendiri ada lumayan banyak panduan untuk bikin Apps Script. Salah satunya ini, bagaimana membuat mail merge gitu ya dengan Gmail dan Google Sheets. Jadi kalau teman-teman yang pakai Gmail, kita bisa mengirim email dengan mengkombinasikan antara Gmail dengan Google Sheets gitu ya misalnya. Nah, contoh yang hari ini saya mau bawa adalah kalau teman-teman mau bikin sertifikat gitu ya. Ini contoh, ini bukan sertifikat DFS ya teman-teman, jadi jangan di-copy. Jadi misalnya di sini kita punya name yang ada di warna biru dan ada role yang warna coklat gitu ya. Di satu sisi kita punya, kita pakai yang satu dulu. Nah di sini kita punya name sama role gitu ya. Jadi kita cuman nggak mau yang ribet-ribet, kita cuma mau bikin dokumen yang berisi sertifikat atas nama X dan role-nya Y gitu ya misalnya. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Teman-teman perlu satu file template. Jadi ini Google Docs biasa. Teman-teman buat folder kosong. Lihat dulu. Ya. Di sini udah ada functionnya. Nah, di sini ada beberapa function yang sudah aku siapkan. Yang pertama adalah mengcopy dokumen. Jadi dari dokumen template tadi, dia akan di-copy ke file yang baru, istilahnya begitu. Nah, dia akan return file yang barunya seperti apa. Terus, ada function untuk membuat versi PDF-nya dan ngeset dia share to anyone with link dan view, gitu sistemnya. Terus, ada fungsi untuk mengganti kontennya, name sama role. Nah, di sini kita masukin tadi template, dokumen folder dan PDF folder. Cara dapat ID-nya dari mana? Kalau kita buka, ini di sini ada ID-nya nih, D1 dan seterusnya. Di browser kita itu ID-nya, gitu ya. Nah, jadi misalnya kita mulai dari baris kedua. Kalau dia belum nemu baris yang kosong, maka lanjutin terus, gitu ya. Baik. Name-nya diambil dari sheet 1 di sini, sheet 1 kolom A. Dan role-nya diambil dari kolom B. Terus di-copy template-nya, di-edit, dibikin PDF, dan terakhir kasih hasil URL-nya, gitu ya. Nah, di sini dicontohin memang cuma 4, ya. Tapi kita lihat nih berapa lama. Ini 1633, kita jalanin generate certificate 1. Oke. 1634. Di sini memang aku nggak pakai fungsi logging ya untuk melihat, tapi teman-teman di sini bisa lihat dia mulai meng-create dokumennya. Jadi dia nge-create satu-satu Google Documents, di-copy, diganti nama, kemudian setelah itu dibikin PDF-nya gitu ya. Itu jadi file PDF. Itu sekaligus di sheets-nya tadi udah langsung ada URL-nya. Jadi teman-teman bisa langsung misalnya kirim email atau di-share lewat WhatsApp atau yang lain. Ya, ini udah beres, jadi cuma menghabiskan 40 detik. Satu sertifikat cuma 10 detik.
gitu ya. Jadi ini salah satu. Nah, terus mungkin teman-teman bilang, nah kalau kayak gitu kan emang gampang ya, maksudnya bisa gitu ya. Oke, saya buka contekan dulu. Saya udah menyiapkan yang lain. Ini sebenarnya tadi mau live coding ya, cuman berhubung waktunya terbatas, jadi ya. Oke, misalnya kita punya yang namanya sheet 2 gitu ya. Kita punya nama, kita punya role, terus kita bilang, nama si Adrianus Yosa Aprilio ini di file PDF-nya ternyata kepanjangan gitu. Andaikan gitu ya misalnya. Maka, kalau namanya nanti lebih panjang daripada sekian karakter, maka kita bikin teksnya jadi smaller. Ini pun bisa, jadi perbedaannya di sini. Kalau name font size-nya smaller, maka kita bisa atur nih font size-nya berapa. Ya. Jadi di yang lain relatif tidak ada perubahan kecuali parameter di function-nya. Ketika kita run, maka sama persis dia akan menggenerate file juga gitu ya, doc dan PDF. By the way, ini memang kalaupun dia, ini buat teman-teman yang belum tahu, di Google Drive itu kita bisa punya file yang namanya sama. Ya, jadi misalnya di sini pun ada user, di sini ada user.pdf, itu nggak ada masalah. Nah ini teman-teman lihat, ini tadi yang ditandain smaller, font text-nya udah lebih kecil gitu ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Gitu. Oke, sekarang kita mau bikin yang lebih advance lagi misalnya. Mas, gimana kalau yang gendernya female, font color-nya mau saya bedain? Bisa juga. Ya. Bisa juga. Perbedaannya adalah balik lagi hanya di stylingnya aja gitu. Jadi nih perbedaannya adalah kalau gendernya female maka pasang warna merah. Intinya hanya gitu aja. Kita save, kita generate, kan? Maka nanti akan ada yang si Jane ini nanti warnanya akan jadi merah. Jadi pada prinsipnya ini lebih ke bagaimana kita membuat hal-hal yang biasanya lama gitu ya di hidup kita bisa jadi lebih cepat. Dan mungkin untuk misalnya katakanlah kita mau ngulang pun, si Jane udah merah warnanya. Gitu, bisa gitu. Jadi kita bisa customize sesuai mau kita aja gitu. Oke. Dan itu semua, sorry aku balik lagi, nggak sampai 1 menit untuk menghasilkan 4 sertifikat tadi gitu. Bayangkan teman-teman kalau misalnya bikin acara kayak DevFest nih, pesertanya 1.200 gitu ya. Lama tuh bikin sertifikatnya ya kan. Oke. Nah, tadi seperti yang saya bilang, saya sebenarnya mau buka rahasia Bangkit, tapi berhubung banyak anak Bangkit, saya nggak buka. Anyway, jadi mungkin teman-teman bisa dapat inspirasi dari sini gitu ya. Jadi Bangkit 2021 itu 3.000 students, semuanya enrolled di Google Workspace, ada 500 kontributor, enrolled juga di Google Workspace, di Bangkit, dan di partner gitu ya. Kita harus menschedulkan antara 40 sampai 120 session gitu ya, tiap minggu di Google Calendar. Kita harus ngirim monthly newsletter, kita harus generate certificate dan transcript. Nah, jadi itu yang kita udah lakukan dengan Google Apps Script di Bangkit. Kita bikin kalender integration sehingga bisa langsung create 120 ILT itu dalam waktu mungkin sekitar 5 menit. 120 session itu. Bayangin kalau bikin satu-satu gitu kalendernya. Sampai capek juga nggak beres gitu kan. Nah, terus 2021 selesai, kita coba apa lagi yang bisa kita automate. Jadi semua yang ada di 2021 kita bawa ke 2022. Kita bikin registration automation, di mana kalau teman-teman isi dari sebuah Google Form, teman-teman akan menerima email balasan kurang lebih 2-3 menit setelahnya.
langsung memuat token tes, bagaimana cara mengikuti bangkit dan seterusnya. Terus ada tambahan lagi 125 sesi per minggu, jadi total ada sekitar 200-an sesi gitu ya. Schedule on Google Calendar. Kemudian kita punya link shortener namanya link.bangkit.academy, supaya kalau ngisi form atau ngisi hal-hal tertentu itu linknya nggak terlalu panjang gitu. Kemudian kita punya programmatical attendance checking untuk Google Meet dan feedback form dengan pre-filled fields. Jadi feedbacknya sudah diisi sebagian gitu ya. Jadi ini contoh bagaimana kita mengintegrate Firebase Dynamic Links gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya adalah pakai URL fetch ya. Jadi ini bukan API, ini bukan SDK misalnya, bukan library. Ini kita panggil sama aja kayak teman-teman manggil lewat Postman misalnya. Sama aja. Kemudian di 2023 kita punya automation in feedback, kemudian automation in scheduling, rescheduling dan assessment package untuk asesor kita. Jadi jumlahnya bertambah tapi script-nya juga bertambah. Gitu. Terus tahun ini saya manage program baru yang namanya Decoding Bootcamp. Kita punya automation end-to-end dari registration, validation sampai token dan dokumen-dokumen. Nah, usage Bangkit ini saya akan breakdown sedikit gitu ya. Semoga ini nggak terlalu banyak rahasia yang bocor. Yang pertama adalah automation di feedback and rating compiling. Jadi di tahun 2020 form feedback itu ada, semua siswa diminta untuk isi feedback, tapi feedbacknya hanya dikompil di akhir program secara manual. Ya, jadi kita baru bisa dapat update-nya di akhir program. 2021 feedback dan ratingnya dikompil di weekly manually. Sementara 2022 kita compile weekly semi automatically, ada beberapa tools yang kita pakai untuk membantu, termasuk pakai pivot di Google Sheets. Nah, tahun 2023 ini kita udah berhasil mendeliver bahwa feedback and rating is compiled and sent automatically 27 hours after session end. Jadi siswa ngisi feedback nih setelah sesi selesai, 27 jam kemudian feedback tersebut sudah langsung diterima oleh instrukturnya secara otomatis tanpa sentuhan tangan manusia. Nah, kenapa ini penting? Ada beberapa instruktur yang bilang bahwa feedback yang timely itu membuat mereka bisa perform lebih baik di sesi berikutnya. Dan secara data, di chart yang kanan kita lihat bahwa rating instructor setelah proses ini berjalan itu naik secara signifikan. Oke, caranya gimana? Ya, teman-teman isi Google Form, tiba-tiba datang email yang sudah berisi recap-nya dan sebuah Google Sheets yang isinya adalah rekapan dari isian kualitatifnya gitu ya, komentarnya gitu. Kalau orang bilang ya magic. Tapi di belakang layar sebenarnya yang terjadi adalah kita tahu bahwa Google Form itu secara otomatis akan connect ke Google Sheets. Ya. Maka teman-teman bisa buat sebuah daemon istilahnya atau trigger gitu ya di AppScript untuk memvalidasi dan memindahkan feedback-feedback itu ke sheets yang seharusnya. Ini cuma 60 baris yang kita trigger setiap 5 menit sekali. Di feedback teman-teman ini di-copy dari satu sheets yang utuh itu ke sheets dari per sessionnya. Kemudian kita punya step 2, kita initialize sebuah recap sheet yang pakai yang namanya array formula. Nah, jadi step 1 ini adalah ngecek apakah ada feedback baru. Kalau ada feedback baru kita harus ngapain gitu ya. Kalau enggak kita nambahin aja ke sheets yang sudah ada. Kemudian kalau yang step 2 adalah pasang array formula. Kalau teman-teman belum tahu array formula, berarti mainnya kurang jauh ya di Google Sheets. Ini akan sangat membantu teman-teman. Sisanya fungsi-fungsi yang biasa di Google Sheets, unique, lookup, dan average. Nah, step 3 ini yang penting. Kita cut off setiap 26 jam setelah sesi itu berakhir. Kita akan recap sesinya, kita akan close sesinya, kemudian kita share ke
sebuah seat yang dimiliki oleh pribadi instructor gitu, karena kita mengasumsikan bahwa instrukturnya akan ngajar lebih dari satu kali. Jadi kita copy aja ke dalamnya, recap sheet-nya ada, kita email, dan 27 jam. Ya. Prinsipnya hanya memindahkan data-data tadi gitu dan mengkategorikan data-data tadi. Ini semua dicapai dengan kira-kira 200 baris di Google Apps. Jadi tadi yang magic tadi yaitu selesai dengan Google Apps Script, teman-teman, integrasinya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang kenapa ya nggak bisa bayangin kayak gitu arsitekturnya, itu butuh pengalaman, itu butuh jam terbang. Jadi kalau teman-teman belum bisa berpikir sekarang, nggak apa-apa, nanti akan ada prosesnya. Nah, berikutnya adalah saya mau mendemokan tentang bagaimana kita pakai Decoding Bootcamp, Google Apps Script di Decoding Bootcamp. Jadi ketika teman-teman mengisi sebuah registration form, kebetulan kita nggak pakai Google Form di sini, dengan sebuah magic 300 baris, kita bisa menghasilkan letter of acceptance, invoice, kemudian dokumen syarat dan ketentuan, dan kita juga bisa men-trigger ke payment gateway untuk men-generate invoice pada saat yang bersamaan. Proses ini sebelumnya dilakukan oleh satu orang admin, di mana dalam satu hari dia cuma bisa generate kira-kira 20 invoice selama 8 jam. Sekarang 20 invoice itu kira-kira cuma butuh waktu 3 menit untuk nge-generate. Jadi orang yang harusnya tadi 8 jam nggak ngapa-ngapain karena bikin invoice doang, sekarang bisa ngerjain hal yang lain. Gitu. Nah, saya kan demoin gimana caranya memanggil eksternal API gitu ya. Prinsipnya sama ini dengan yang tadi Firebase Dynamic Link. Kita panggil API terkait menggunakan URL tags gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kita pakai payment gateway yang namanya Sendit. Di sini dokumentasinya lengkap banget, teman-teman bisa baca. Kemudian bahkan mereka menyediakan sandbox gitu ya. Teman-teman mau pakai bahasa apapun di sini ada. Jadi teman-teman bisa coba. Dan ini gratis, artinya teman-teman kalau account sandbox atau development, teman-teman bisa register aja gitu. Nah, kita membutuhkan beberapa data. Misalnya ID invoice-nya, nilainya berapa, yang bayar namanya siapa, emailnya siapa, description-nya apa, aktivasi invoice-nya berapa lama, masa aktif invoice-nya, terus apakah kita akan mengirim email ke customer tersebut, kemudian nama, dan seterusnya. Ya, ini di contain pakai post, di payload-nya pakai JSON, kita kirim, ya. Ini nggak apa-apa, API key-nya API key development anyway. Terus kita panggil aja API-nya si Sendit. Prinsipnya hanya gitu. Nah, kita panggil, ini ada invoice ID, nama, total, description-nya apa, modelnya berapa, dan emailnya berapa. Di sini saya set bahwa invoice-nya akan valid selama 1 jam ke depan. Oke, nah di sini kita save, kita panggil. Ini tadi pastinya bisa teman-teman integrate dengan Google Sheets misalnya. Nah di sini dalam waktu 1 detik kita udah bisa dapat link dari Sendit gitu ya, API call. Jadi langsung keluar tagihan dan teman-teman bisa bayar dengan apapun payment method yang teman-teman mau. Gitu. Jadi sesuatu yang mungkin butuh berjam-jam, kita bisa simplify dalam waktu beberapa menit atau beberapa detik. Right? Nah mungkin teman-teman terakhir mulai belajarnya dari mana, gitu ya. Ini Mas Yuza enak banget ngomongnya belajarnya gimana. Gitu. Yang pertama, Google udah ngasih semua resource, teman-teman bisa cek gitu ya, developers.google.com/apps-script. Di sana ada contoh scriptnya, di sana ada documentation-nya. Tentu saja kita akan sangat sering punya dependensi dengan Stack Overflow, gitu ya, karena biasanya problem-problem ada di sana. Dan kalau buat teman-teman yang belum belajar JavaScript,
saya izin promosi dikit gitu ya. Kita punya kelas belajar JavaScript yang teman-teman bisa belajar. Harusnya kelas ini bisa ditamatkan dengan trial Unity coding, jadi teman-teman bisa belajar dengan maksimal. Thank you, itu aja dari saya. Kita boleh diskusi. Thank you.